Baik teman-teman semua, saya Alfianto Maulana dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengobservasi bangunan struktur baja yang berada di Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman. Stasiun ini pertama kali dibangun pada era kolonial Belanda sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia Uitenjok atau Jakarta Bogor. Lokasinya yang dekat dengan pusat bisnis Sudirman dan transportasi lainnya seperti MRT Jakarta atau Stasiun Duku Atas menjadikan stasiun ini bagian dari kawasan integrasi moda transportasi. Kawasan ini dikenal dengan nama Transit Oriented Development atau TOD Dukuh Atas. Stasiun Sudirman terletak di Jalan Kendal, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Lokasinya yang sangat strategis, berada di kawasan pusat bisnis dan dekat dengan berbagai moda transportasi lain seperti MRT Jakarta Stasiun Dukuh Atas, Stasiun BNI City atau kereta bandara, serta jalur bus Transjakarta. Sebelum membahas lebih jauh tentang bangunan struktur baja, terlebih dahulu kita membahas tentang baja. Baja adalah material logam yang terdiri dari campuran besi dan karbon, dengan jumlah karbon yang biasanya kurang dari 2%. Baja memiliki sifat yang kuat, tahan lama, fleksibel, serta mudah dibentuk, sehingga menjadi salah satu material utama dalam industri konstruksi. Struktur bangunan baja pada Stasiun Sudirman ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur bangunan baja pada stasiun dan struktur baja pada peron stasiun. Pada struktur baja pada stasiun terdapat dua tipe struktur yang berbeda, yaitu pada atap dan bangunan stasiun. Pada atap stasiun menggunakan tipe struktur rangka atap baja berbentuk rangka batang atau truss. Struktur rangka batang ini memanfaatkan batang-batang baja yang disusun membentuk segitiga untuk mendistribusikan beban secara merata. Struktur ini ideal untuk bangunan besar seperti stasiun karena mampu menciptakan ruang terbuka yang luas tanpa memerlukan banyak kolom penyangga, sehingga memberikan keleluasaan bagi pengguna bangunan. Struktur baja pada atap stasiun ini menggunakan baja profil holosirkular. Profil holosirkular atau pipa memiliki keunggulan dalam distribusi beban yang merata karena bentuk lingkarannya, sehingga mampu menahan gaya tekan, tarik, dan puntir dengan baik. Pada bangunan stasiun menggunakan tipe struktur rangka baja portal. Struktur ini ditandai dengan balok baja horizontal yang didukung oleh kolom baja vertikal. Struktur rangka baja portal ini sangat cocok untuk bangunan seperti stasiun karena mampu menopang beban berat, memiliki daya tahan tinggi, dan memungkinkan desain modular yang mempercepat proses konstruksi. Struktur baja pada bangunan stasiun ini menggunakan baja profil WF. Baja profil WF memiliki keunggulan utama dalam kekuatannya yang tinggi untuk menahan beban tekan dan tarik, baik secara horizontal maupun vertikal. Flanksnya yang lebar dan simetris memberikan stabilitas serta efisiensi material, sehingga cocok digunakan sebagai balok maupun kolom. Pada struktur baja bangunan stasiun ini terdapat beberapa komponen, yaitu kolom baja, berfungsi sebagai elemen vertikal utama yang menopang beban dari balok dan atap. Balok baja
berfungsi menopang beban dari atap dan meneruskannya ke kolom. Kemudian pengaku atau stiffener, yaitu elemen pengaku yang digunakan untuk mencegah deformasi pada kolom atau balok akibat beban tekan atau geser. Penutup atap atau roof decking, material lembaran logam atau baja ringan yang digunakan sebagai penahan lantai bangunan di atasnya. Kemudian ada vout baja, berfungsi menyalurkan beban struktural dan menjaga kestabilan bangunan. Kemudian pada peron stasiun menggunakan tipe struktur rangka baja dengan atap kengkung. Struktur ini umumnya digunakan pada peron stasiun karena untuk melindungi penumpang dari panas dan hujan. Pada struktur baja peron stasiun ini terdapat beberapa komponen, yaitu kolom baja, berfungsi sebagai elemen penyangga utama yang menopang beban dari rangka atap dan meneruskan beban ke pondasi. Balok penopang horizontal, berfungsi menghubungkan kolom-kolom vertikal dan mendistribusikan beban atap ke kolom. Rangka atap lengkung, berfungsi menopang material penutup atap dan memberikan bentuk estetis serta efisiensi dalam aliran air hujan. Penutup atap, berfungsi melindungi penumpang dari hujan dan panas matahari. Kemudian ada bracing atau pengaku, berfungsi menambahkan kekakuan struktur dan mencegah deformasi akibat gaya horizontal seperti angin dan getaran kereta. Pondasi, menahan dan mendistribusikan beban dari kolom ke tanah. Vout baja, berfungsi menyalurkan beban struktural dan menjaga kestabilan bangunan. Pada struktur baja bangunan Sudirman ini menggunakan dua jenis sambungan, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Sambungan baut adalah metode penyambungan elemen struktur menggunakan baut sebagai pengikat. Baut berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih elemen, seperti baja profil, plat, atau komponen lainnya. Sambungan ini biasanya dilengkapi dengan mur dan kandang-kandang washer untuk memastikan kekuatan dan kestabilan sambungan. Kelebihan sambungan baut, yaitu kemudahan pemasangan dan pembongkaran. Sambungan baut mudah dirakit dan dibongkar tanpa merusak elemen yang disambungkan, membuatnya ideal untuk struktur sementara atau struktur yang memerlukan perawatan rutin. Fleksibilitas penggunaan. Sambungan ini dapat digunakan pada berbagai jenis struktur, seperti rangka baja, mesin, dan jembatan, dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam desain. Kecepatan konstruksi. Pemasangan sambungan baut lebih cepat dibandingkan metode sambungan las, terutama jika komponen utama sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ada sambungan las. Sambungan las adalah metode penyambungan dua atau lebih elemen struktur menggunakan proses peleburan material pada permukaan elemen tersebut dengan bantuan panas. Material logam yang meleleh akan menyatu dan membentuk sambungan permanen setelah mendingin. Sambungan las sering digunakan dalam konstruksi baja, seperti jembatan, gedung, dan rangka baja, karena kekuatannya yang tinggi dan integritasnya yang baik dengan elemen struktur. Kelebihan sambungan las. Kekuatan tinggi. Sambungan las menciptakan ikatan permanen yang kuat karena material yang disambung menyatu menjadi satu kesatuan. Hal ini memberikan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan sambungan baut dalam banyak kasus. Tidak membutuhkan lubang. Tidak seperti sambungan baut, sambungan las tidak memerlukan lubang yang dapat mengurangi luas penampang efektif elemen struktur. Estetika yang rapi. Sambungan las cenderung lebih rapi dan menyatu dengan struktur, sehingga lebih estetis terutama pada desain modern. Mungkin sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.